resepsi pernikahan ini dilema real yang dihadapi hari-hari ini. Yang jelas memang pemerintah telah sepenuhnya melarang teman-teman acara resepsi pernikahan dalam PPKM darurat ini. Tapi saya punya cerita beberapa pasangan yang justru punya cara unik menjalani pernikahan di tengah pandemi. Sudah terhubung melalui sambungan telepon pasangan Ives Kristio dan Sekar yang ada di Denpasar dan juga Angga dan Titin yang ada di Boyolali. Selamat malam Dinar, Kristio, selamat malam Angga dan Titin. Malam Mbak. Saya mau mengucapkan selamat dulu nih pengantin baru dua pasang ini. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ikut berbahagia di tengah PPKM darurat, di tengah situasi yang tidak mengenakan. Senang rasanya dengar ada kabar gembira dari pasangan yang baru menikah. Saya ingin ke Angga dan Titin dulu yang rame banget ini videonya viral nikah dalam bus. Itu betulan nikahnya dalam bus atau seperti apa sebetulnya? Iya benar Kak, di dalam bus Mbak. Di dalam bus, busnya jalan, Ya. dalam perjalanan atau gimana itu? Dalam perjalanan, tapi dalam perjalanannya nggak terlalu jauh sih kalau prosesi akadnya. Dari mana ke mana tuh? Sepanjang jalan kenangan tuh berarti tuh nikahnya. Dari mana ke mana tuh? Itu masih dalam jangkauan satu wilayah kecamatan Kak, cuma berapa meter gitu, berapa ratus meter, terus putar balik lagi itu. Deg-degan nggak ijab kabul Masih dalam ijabnya. bis? Alhamdulillah tidak Kak, lancar. Jadi seperti apa idenya dari mana tiba-tiba? Apa karena memang tidak boleh bikin acara, jadi kemudian dalam bis atau seperti apa? Salah satunya itu Kak, yang pertama itu memang produk dari kami selaku pelaku wisata juga. Saya sudah selaku pelaku wisata, terus salah satunya juga itu karena hajatan kami juga di cancel atas izinnya dibatalkan atas berlakunya PPKM. Terus ambil alih ke produk yang pernah digagas dulu Kak. Jadi Mbak Titin juga langsung mau diajak nikah dalam bis Mbak? Mbak Titin sih Mbak Titin boleh diulang Mbak, maaf. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan juga. Halo, benar. Suaranya kurang jelas Mbak Titin. Apa pemirsa di rumah bisa dengar nggak? Tidak ya? Boleh diulang lagi Mbak Titin? Maaf ya Mbak, 3 kali aku kirimin cangkir ini. Sebenarnya itu ada beberapa rencana Mbak. Jadi pertama itu kita minta izin dulu sama pihak kecamatan. Terus akhirnya kan ada boleh izin tuh. Kita sebar undangan, kita kan rencananya mau mengadakan resepsi. Tapi tanggal 22 Juni itu terbit edaran baru yang bahwasanya tidak boleh mengadakan hajatan resepsi. Ya. Takutnya menimbulkan kerumunan. Oke, jadi kemudian muncullah ide ini begitu ya. Itu sulit tidak meyakinkan orang tua? Ya, perlu perjuangan. Perjuangan Mbak. Orang tua bilangnya apa? Karena Kok aneh banget gitu? Orang tua bilangnya apa? Ya, soalnya kan baru kali ini juga, toh di wilayah kami belum pernah ada untuk prosesi pernikahan di dalam bus. Nanti gimana prosesinya, terus apa saja yang nanti bisa dilakukan. Soalnya kan apakah Pak Naibnya juga bisa menyesuaikan atau tidak. Nah itu kan perlu koordinasi sama keluarga juga. Ya udah kita koordinasi untuk acaranya, terus kita kemas. Ya mau nggak mau karena di wilayah kami PPKM ketat, apalagi di Boyolali ada program Boyolali di rumah saja tiap minggu itu kan pembatasannya lebih ketat daripada PPKM yang diterapkan di nasional Kak. Jadi semua resto, semua kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali tiap minggu itu dibatasi total gitu. Karenanya akhirnya timbul ide untuk bikin di bus. Dan itu jadi yang ikut dalam perjalanan bis itu betul-betul keluarga inti saja ya? Terbatas juga begitu di situ saya lihat. Oke. Ya, betul. Baik, dari Boyolali saya mau ke Denpasar, Kristio dan Dinar. Persiapan sudah berapa lama sampai akhirnya harus berubah rencana? Jadi waktu itu tuh
udah 6 bulan ya Mbak ya. Jadi kita udah persiapan dapat WO, dapat segala vendor itu Dari di Januari. awal Iya. Januari 2021. Dan berapa kali ganti rencana tuh? Apa aja penyesuaiannya, ganti-gantinya berapa kali sejak 6 bulan? Jadi kita tuh disurpresin dari pemerintah tuh 3 kali surat edaran gitu Mbak. Dapat surprise 3 kali. Pertama tuh kita udah persiapan kan 6 bulan, terus posisi kita memang di Denpasar, tapi kita tinggal di Salatiga. Kita pulang ke Salatiga itu tanggal 2 Juni. Sekarang tanggal 2 Juni itu udah cuti sebulan juga sama kantor semuanya. Terus udah sampai final check semua, vendor udah oke, dengan persiapan yang sebelumnya kita meeting di awal semuanya juga udah oke. Sampai pada tanggal 16 Juni itu ada surat edaran pertama. Waktu itu masih per kecamatan, jadi dari per kecamatan itu mereka beri surat edaran kalau tidak boleh makan prasmanan, jadi diganti model hampers. Oke, kita ikuti anjuran pertama. Oke, tanggal 17-nya setelah tanggal 16-nya, tanggal 17-nya besoknya dapat surat edaran kedua dari kota. Waktu itu disuruh untuk pindah venue, jadi kan tidak boleh acara di outdoor dan pengurangan juga jumlah tamunya. Oke, kita ikuti dengan konsekuensi juga hampers lagi, full hampers. Oke, kita udah jalanin ya. Dan waktu itu sebenarnya undangan udah kesebar semua, jadi kita juga harus merubah undangan semuanya. Terus tanggal 23 itu kita udah sempat pelunasan juga semuanya. Terus tanggal 24 itu tambah pengetatan lagi, dikurangin lagi pax-nya. Oke, kita jalanin lagi, kita ngikut lagi sampai yang terakhir itu ya tanggal 25 pagi itu sebenarnya dinner pertama tuh dari pagi sampai siang tuh masih kontak-kontakan dengan WO, dengan venue masih oke. Tapi sekitar jam 3 sore itu dari WO dan venue datang untuk tidak boleh sama sekali begitu ya. Jadi itu H-2 dari acara yang sudah dipersiapkan sejak 6 bulan. Ya, dengan perubahan yang sangat 3 kali perubahan plus H-2 batal, jadi kayak saya sih waktu itu udah hilang akal, kayak udah nangis doang itu. Iya, saya bisa membayangkan apa yang dihadapi. Tapi kemudian dapat ide membagikan hampers langsung ke orang yang membutuhkan di jalan, itu ide dari mana dan rasanya itu menjadi sesuatu yang manis ya? Dari mana itu ide? Jadi tanggal 25 itu kan kita langsung rapat keluarga semua Mbak. Nah, termasuk kakak saya dari keluarga inti semuanya. Kita rapat dan kebetulan karena kita sudah bayar lunas di awal, jadinya mau nggak mau kan catering juga udah belanja, udah beberapa juga udah jadi juga. Terus ini kakak saya nih, ini idenya kakak saya, Mbak Yuta. Jadi dia ide pertama, kenapa kamu nggak bagiin ke jalan-jalan aja? Dan waktu itu kan masih situasinya masih agak ya gitulah. Tapi tapi setelah agak redam dikit, kita pikir-pikir berdua, bener juga sih daripada makan ini juga hampers ini nggak kepake juga, dan nanti kita buang dan sayang juga dong buang makanan dan kita komitmen juga untuk tidak cancel, berusaha untuk tidak meng-cancel apa yang sudah dibelanjakan oleh WO atau catering atau dekor gitu. Jadi sebisa mungkin tetap juga sih mereka. Terus puji Tuhan juga keluarga juga support semua sih dengan ide ini gitu. Jadi enak hatinya. Alhamdulillah. Jadi yang sempat nangis-nangis sekarang udah tersenyum manis aku lihat Dinar. Betul. Ya, kita bahkan lebih tenang sekarang malahan. Lebih happy ya. Banyak yang mendoakan, banyak banget. Benar. Terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa. Selamat sekali lagi untuk Dinar, untuk Kristio, untuk Angga, dan untuk Titin. Mudah-mudahan langgeng selamanya. Sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih. Saya juga. Terima kasih Mbak Nana. Terus Mbak. Tetap di Mata Najwa. Kita akan bicara soal dilema yang tidak kalah pentingnya setelah ini. Dilema pembatasan beribadah di tempat-tempat keagamaan. Bagaimana menjawab dilema itu? Kita akan bahas setelah pariwara.